guys, balik lagi dengan gua Genta Roza dan partner gua yang suka bikin panik. Yes, Daranti Muka. Balik lagi bersama kita di Oral Obrolan Viral. Lu emang ya kalau nelpon gua tuh emang suka bikin panik anjir. Hobi mau di apa? Gen, bahas ini Gen. Tapi kali ini jujur, daripada pembahasan kemarin gua lebih semangat yang ini sih. Karena laki-laki bre. Iya. Cowok normal ya? Naluri. Kalau gue kan cewek. Kalau gue kan cewek. Jatuhnya gitu ya. Kayak apaan sih gitu loh. Tapi ini gue suka banget sih. Justru sebenarnya ini gimana ya? Gue semangat banget sih bahas ini dan gue bersyukur lu mau bahas ini sih. Boleh. Coba ya kita next dulu kali ya. Yuk, next apa sih oral hari ini? Video wanita pamer payudara dan alat kelamin di Bandara Jogja viral. Mungkin dari beberapa dari kalian tuh juga udah pada tahu siapa nih yang suka pamer-pamer ya kan? Fuck. Gue sebagai cewek aneh. Kok hobinya gini ya? Alat kelamin dan payudara di bandara loh. Oke. Gue penasaran karena gue nggak ngerti banget siapa. Apalagi gue penasaran. Bullshit. Pasti lo. Enggak sih. Nggak salah lagi. Next. Siska ketangkep. Nah, itu dia. Ketangkep. Gue bingung nih. Bukan Siska Kol, bukan. Bukan Siska Kol. Siska Kol mah panutan. Panutan. Mari kita makan. Itu nggak bisa disalahin. Beda. Ini Siska E-nya 3. Oke, yang lagi viral di. Kayak gue muncul ngomongnya tadi ya. Nggak apa-apa sih. Itu seni ya. Itu yang lagi viral di Twitter ya. Iya, yang naikin trendingnya kan gue. Oke. Gue punya tim buzzer gitu. Naikin trendingnya sih sekarang. Oh jangan lo tim buzzer. Salah. Salah yang mana? Oke, ini aneh sih buat gue Siska ketangkep. Yang orang-orang sebutin itu di Twitter sih kalau gue nggak tahu ya, maaf nih kalau gue salah. Siska E-nya 3 official. Udah gak sih nama username Twitternya? Iya. Tapi udah nggak ada, gue udah cari. Official gak tuh? Mantep gak? Udah kayak artis beneran. Ya bener sih, gue nggak tahu ya dia artis apa. Cuman nggak mau nafik juga, gue tahu dia dari mana sih. Iya. Cuman sayang itu ketangkep. Sayang Banget, saya udah langganan gitu. OnlyFans-nya gitu. Oke. Berbayar kan tuh. PT-PT sama kameramen dari itu. Iya, ganti rugi. Berapa sih OnlyFans-nya? Berapa sih? $5 $5. Sekitar berapa sih? $1 14.000 dikali 5. Nah, berapa itu? Hampir 200 ribuan ya. Iya, berarti 200 ribuan tuh lo bisa makan all you can eat, makan daging sepuasnya. Tapi dia bukan ngeliatin daging bergerak. Ya, gimana ya, kita sebagai naluri lelaki tuh enakan dagingnya bergerak dulu baru tapi gue setuju, daripada nge-abuse cewek buat dipakai, itu dia. mendingan nonton aja ya, bayar jelas aman. Tinggal apa ya ini ya? Mulak. Aduh. Nih, lanjut. Nah, ini mohon maaf. Bentar, ini kreatif gue dapat fotonya dari mana ya? Hah? Kan gue bilang, gue punya tim buzzer, salah satunya tim kreatif loh. Ini salah satu kameramen gue. Emang, aduh. Ini bangsat. Bulat sekali ya. Sebenarnya. Tekadnya. Sebenarnya, gue nggak tahu sih cantiknya dari mana. Tapi kan namanya cewek itu pasti cantik. Cuman gue nggak sukanya kenapa dia harus sampai disensor gini ya, berarti kan lagi vulgar ini. Iya, lagi vulgar. Kreatif gue gitu. Pintar juga ya ngeditnya. Tadi gue minta perintannya ke tim kreatif lu, kayak yang harus disensor print gue ya, kayak gitu. Oh, buat disimpan di WA ya? Iya, buat inget, ini kasusnya gue pernah bahas di video kayak gitu, pencegahan. Tapi kalau lu nih, kita ngomong, waduh, siapa ya? Siska E-nya 3 lah ya, Siska nih. Kalau gue sempet kepo nonton di YouTube Emily ya? Emily kan ya, dia dibahas sama Tretan Muslim juga kan? Katanya di roasting parah ya. Body malam minggu, muka malam apa? Malam Jumat. Tolong lah ya. Tapi kayak gue setuju nih sama Meli kali ini. Balik lagi roasting. Kita nggak ngejudge fisik, tapi kan udah ada yang roasting, jadi kita cuma setuju aja. Mengangkat lagi aja. Kalau lo pasti juga setujunya sama bodinya lah ya.
Zip. Main aman saudara. Aman saudara. Gimana ya tak? Next kali ya. Next kali. Hah? Ini orang yang sama tak? Iya, makanya gue bingung. Ntar lu, yang mana orangnya? Ini bener? Iya, lu tau gak sih kayak orang yang mau pulang dari mana, Bun? Anjing gue, ini bences banget ya. Kenapa tuh? Kayak orang yang mau mudik habis lebaran tuh gak pulang kampung. Kayak gini mukanya. Ini beneran Siska E-nya 3. Mungkin nggak pakai makeup kali atau filter kali jangan-jangan tuh. Gue jujur, gue pernah lihat-lihat lah di Twitter karena kameramen gue salah satunya emang hektik banget ya, gila banget, dan gue dikasih lihat-lihat kayak gitu. Sebut saja namanya Rizky. Kan nama Rizky banyak, tapi kalian tahu lah yang mana. Ya fun fact sih, tadi kita nyariin juga semangat sih yang laki-lakinya ya. Karena kru gue rata laki-laki, jadi gue nggak ngerti deh nih. Pertama yang gue lihat dari video ini, gue sangka dia bukan Siska E. Karena gue pernah ngeliat videonya gitu sih, ya nggak munafik ya, gue pernah liat videonya. Dia tapi selalu pakai masker gitu kan? Iya, pakai masker. Kenapa ya? Karena bodinya. Iya, iya dong. Karena mukanya malam Jumat ya kata Tertarik Muslim kan. Oke. Jadi terus badannya yang dijual. Oh, tapi fun fact juga katanya dia itu sebenarnya juga punya akun OnlyFans, bener kata lo. Yeah. Dia sebenarnya akun BO apa nggak sih? Gue bingung deh. Coba Ki bisa jelaskan Ki. Karena ini gue nggak tahu ya ini fun fact atau apa. Ketika gue scrolling di Twitter Land, ada price list dari Siska E. Kalau info yang gue tahu, ini kenapa jadi ngomongin harga dia ya? Enggak, tapi Enggak, gue kepo. Dia cuma kayak ngejual OnlyFans-nya, konten-konten dia dari OnlyFans. Oh, berarti cewek ini. Ketahuan banget brengseknya guys. Sengaja gue pancing. Hati-hati itu. Jadi berarti dia tuh nggak open BO, tapi dia itu emang jual body di online atau di platform dewasa. Kayak gitu. Oh, tapi berarti. Dan lu tahu dia buka merchandise juga. Iya kan? Merchandise, ada merchandise. Ini nggak ada briefing loh. Enggak, serius, fun fact, dia ada merchandise. Merchandise apa Nyet? Siska E ada merchandise. Siska E-nya 3 gitu. Gitu. Seriusan. Baju. Dan ada yang beli. Baju. Ada. Termasuk kameramen gue ya? Iya, termasuk. Kayaknya tadi. Kayak lu juga di OTW, kan lu patungan kan? Apa sih tadi misalnya? Enggak sangnya enggak pacaran. Siska E. Waduh, freak banget sih. Shit, gue blank lagi. Kayak wow. Tapi ya gue sih maksudnya bukan pro kontra sih ya di sini. Cuman ketika dia nggak open BO dan dia cuma ngejual tubuhnya di Instagram, di platform dewasa, di emang khusus lah ya wadahnya. Khusus wadahnya itu buat platform. OnlyFans kan untuk orang yang udah umur dewasa ya. Kayak kasusnya yang kembar itu. Aduh. Itu sama itu. Lupa gue siapa namanya. Udah lalu ya. Berarti dia tuh emang benar-benar di OnlyFans saja. OnlyFans saja. Tapi kenapa di-share ya sampai akhirnya viral gini? Gue bingung deh. Ya apa itu oknum orang yang akhirnya nge-share? Dia sendiri sih yang nge-share jatuhnya sih. Hah? Dia sendiri yang nge-share, bikin konten tuh dia sendiri. Dia nggak ada tim kru atau apa gitu? Oh itu gue kurang tahu sih. Kalau ada tim kru gitu. Lo nggak pernah coba open BO sama dia? Hah? Gak ada duitnya gue. Oh cuman OnlyFans-nya aja ya? Coba next, gue masih penasaran ini series dia. Oh ini, kok beda ya Bun? Gini, jadi kalau misalkan kalian mungkin ada link-linknya bisa. Ya, link-link pemersatu bangsa. Ntar gue diomelin. Kok ini banyak link ya? Nggak ini dia, oh ya dia kan nunjukin kelamin juga, terus nunjukin payudara juga, tapi mukanya boleh tetap. Positive thinking itu dia sebenarnya lagi nge-branding sesuatu. Misalkan kayak branding minuman gitu, makanya disensor karena dia nggak disponsor. Iya tak, kan udah jelas tak dia melakukan tindakan aneh ya kan? Kan kita harus membawa vibe positif. Nggak, kalau ini negatif, gua setuju kalau ini negatif. Karena udah ada wadahnya di OnlyFans, buat apa lo publik lagi? Nah itu dia masalahnya gini, konten dia temanya tuh isinya begini semua, yang istilahnya gua nggak tahu sih ini tuh jadinya tuh fetish dia or kayak penyakit. Jadi sukanya tipe apa? Oke, ntar kita bahas. Cuman permasalahannya lagi nih, kalau gue nggak salah, kata narasumber yang selalu bertwitter Land, Siska E tuh udah ada dari tahun 2018 ya nggak Ki? Kenapa gua? Kan masalahnya gini dia tuh tadi tuh yang paling semangat loh. Iya loh. Gue bilang si Dara pengen bahasa Siska E. Oke, gue yang siap, yang
pin materinya gua. Wah, kata gua tuh gercep banget nih. Gue cuman bingungnya kenapa dia dari 2018 ya tadi ya, pertanyaan gue. Apa 19? 19 awal 2018 akhir lah ya, kita nggak tahu tanggal pastinya. Jadi awalnya tuh emang dia itu online gitu ya, Ki. Twitter. Mancingnya dulu. Abis itu kayaknya setelah dia udah mencoba ada aplikasi baru namanya OnlyFans, barulah dia kayak ngeraup keuntungan dari sana. Ya, kayak gitu. Dia kan yang Dia baru pinter ketika tahu ada aplikasi yang bisa menghasilkan duit. berarti dulunya goblok. Iya, dia goblok karena jualan. Yang sama ojol bukan sih ini? Iya. Ya kan, sama yang ojol. viral sama ojol kan? Terus sama yang kayak dia di hotel terus ada pelayan masuk, dia goda-goda gitu. Kok gue tau banget ya anjing, lu mancing gue sih. Oke, Ki lagi tak mesum anjir. Enggak bercanda, kita enggak nge-judgement. Enggak. Tapi emang real sih, dia emang ngaco sih. Oke, next. Viral video Siska E-nya 3 pamer payudara diduga di bandara. Nih, menurut lu nih ya, hal wajar apa enggak sih di publik? Menurut sudut pandang lu? Enggak. Karena kan beda-beda ya setiap orang. Yang tadi waktu di video sebelumnya juga gue bilang fetish. Menurut lu ketika dia fetishnya adalah yang di publik gitu, itu gimana? Jatuhnya itu penyakit kah atau apa? Penyakit. Menurut lu ya? Kalau buat gue penyakit ya. Nggak tahu secara medisnya sih gue nggak terlalu ngerti. Tapi gue udah ada bahannya kalau misalkan masalah medis atau penyakitnya. Cuman buat gue ini sebuah hal yang dirugikan sih dari sisi penyampaian edukasi apa enggaknya. Iya. Ini edukasi mungkin untuk 21 plus bukan 18 plus lagi. Sebenarnya gini sih, kalau menurut gua negaranya yang salah. Maksudnya kenapa dia kalau pengen ngelakuin hal gini, kenapa di Indonesia? Karena nggak cocok banget buat di budaya-budaya Indonesia gitu. Tapi kalau di luar tuh ya it's okay mungkin ya, maybe itu gua nggak tahu. Ini hanya pendapat gua karena kan istilahnya ya kalian udah pada dewasa lah, udah tadi Yang nonton video ini ya, pasti bisa sering banget menyikapi nonton lah ya. gitu, pasti sering nonton gitu yang di publik gimana. Ya menurut gua sih dia salah tempat aja. Kalau nggak salah Jatuhnya juga dia tuh udah. Platformnya udah bener. Iya, platformnya udah benar. Platformnya udah bener. Gua nggak nyalain platformnya gitu. Dia mau ngapain aja di platform itu terserah gitu. Cuman teman. Kenapa dia Di bandara harus dan di Indonesia. bandara? Dan lu tahu sendiri Indonesia orangnya kayak gimana, sensitif cuy sama kalau gitu. Iya, kebanyakan sih sensitif sebenarnya, tapi pada minta link kan sama kayak lo tadi. Iya, terus nggak pakai views dia. Buat apa? Di sini yang gue lihat sih dia sampai berdurasinya itu 1 menit 23 detik, lumayan loh, lama banget sih itu. Dia 1 menit aja di bandara. Lo pasti diliatin sama orang dong. Iya, Iya gua nggak nggak sih? ngerti sih, apalagi di mana kan banyak CCTV kan. Nah, CCTV, orang-orang dan lain-lain yang benar-benar ngeliat gitu loh. Tapi kayaknya ya itu lagi, balik lagi ke penyakit. Balik lagi. Next. Tetap jaga harkat dan martabat seorang perempuan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan terduga pameran video porno yang ada di Bandara Kulon Progo. Oh, Proses penangkapan. I Oh, see. bentar. Dia ini udah Ditangkap ketangkap sih jatuhnya nih. di Bandara Kulon Progo. Proses penangkapan dilakukan di wilayah Bandung di stasiun kereta di saat yang bersangkutan turun dari kereta. Gimana nih maksudnya? Jadi tuh dia ditangkapnya di stasiun cuy. Iya sih, kalau video yang beredar di Twitter nih, dia ketangkap saat dia turun dari kereta, benar. Cuman emang di Bandara Kulon Progo ya, setahu gue itu Masih simpang siur sejatuhnya, bandaranya bandara mana gak sih? iya, kalau untuk bandaranya benar bandara di Jogja. Cuman Bandara Kulon Progo gue nggak tahu sih di Jogja itu nama bandaranya apa, mohon maaf. Jadi mungkin dia pas lagi jalan-jalan ketangkap kali ya. Karena fun fact juga ternyata dia nomaden cuy. Iya, emang iya, nomaden. Gue nggak ngerti filosofi hidupnya gimana. Ya karena biar gak kecil. Udah main apa aja. Cuman aneh gini loh, kan ini udah viral, maksudnya gini ya. Sebagian orang udah tahu Siska E, nggak munafik dong. Yap. Dari tahun 2019 awal atau 2018 Bukan akhir. sebagian orang sih emang pernah jadi trending gak sih? Iya. Dia sempet trending. Trending apaan? Siska E. Oh iya. Dan dulu tuh apa sih kalau yang cewek-cewek foto bukan Siska E kayak gitu dipakai tagnya biar naik. Oh, oke. Oke lah, berarti dia sempat hypes banget ya di saat itu. Ya. Tapi kenapa nggak kecium gitu? Ini kan termasuk konten pornografi loh. Karena mungkin. Kenapa baru diuruskan? Karena mungkin baru ketangkep. Baru ketangkep. Mm-mm. Selama itu prosesnya ya pornografi di Indonesia. Karena berarti ada bukan gitu. salah negaranya juga Atau dong. mungkin meresahkan atau gimana gue nggak tahu, ganggu ketenangan publik. Dari awal dia muncul udah meresahkan ya.
Tapi kalau kayak gini dilaporin kan jatuhnya. Nah itu yang gue bingung, kenapa baru diprosesnya sekarang, kenapa nggak dari dulu? Sedangkan dia melakukan pornografi udah dari tahun 2018 atau 2019 awal. Dan nggak cuma di bandara loh, di minimarket kan. Hah? Ada di minimarket, di minimarket kayak gitu di tempat-tempat umum cuy. Di mana aja Ki? Banyak pokoknya. Banyak publik ya pokoknya. Terminal kata lo ya. Terminal perangkot. Terus dia juga sempat, yang gue lihat sih di Twitter itu sampai dia naik aplikasi driver online, nempel-nempel hal-hal itunya. Itu buat gue sih pornografi banget sih. Dan yang mau gue pertanyaan itu cuma satu tuh, kenapa lu lihat? Muncul pak. Oh muncul ya? Muncul di Twitter gue tuh muncul, kan gue nge-follow Marcus gitu lah ya di Twitter. Itu viral tiba-tiba, kata gue, weh gue jadi kepo, gue jadi searching lah nih. Muncul ya? Muncul, itu dibahas banget. Cuman ketika platform yang gue lihat ini tuh ternyata juga terkontaminasi dengan OnlyFans dia. Jadi ketika salah satu akun Twitter membahas itu, gue ngecek dong. Ternyata jadi banyak banget tuh retweet dan Twitter reply-nya kan. Iya, jadi ya. Setelah gue lihat, banyak banget cuy. Banyak. Parah. Makanya gue lihat dan gue tahu tak terkontaminasi mata gue. Ya oke lah. Oke. Intinya Belajar. Membahas penangkapannya Siska E. Kenapa di sini tetap jaga harkat dan martabat seorang perempuan? Sedangkan Siska E aja secara nggak langsung melakukan tindakan yang dimana merendahkan harkat perempuan. Melecehkan diri sendiri. Iya dong. Bedanya kalau yang gue baca di Twitter tuh benar-benar banyak yang ngebela lagi. Jujur ya, istilahnya kayak gini. Ya oke, gue gue menikmati kayak gitulah. Kontennya. Ya, konten lah, konten siapapun itu. Tapi yang gue bingung adalah kenapa di publik sih? Gitu. Kayak istilahnya. Pertanyaan lo kenapa harus melakukan itu di publik? Iya. Pertanyaan lo kenapa jalur hukum atau baru ditangkap orang sekarang. hukumnya itu baru peka sekarang lah intinya. Iya sih, itu masih juga pertanyaan gue sih itu dong, penegak hukum kemana aja? Apakah salah satu penegak hukum yang nikmatin kontennya dia? Waduh. Ditangkap gara-gara udah nggak bikin konten lagi? Nggak, kayak terlalu mahal harga OnlyFans deh. Dia terlalu mahal harganya, jadinya dia ya tolonglah nih. Sebenarnya nggak, pelaku sebenarnya di Twitter juga udah banyak banget kayak gini, open BO. Iya, banyak. Terus juga VCS atau apapun, chat seks, ya kan, video call seks, itu ternyata tuh banyak banget di Twitter karena gue mencari tentang berita ini. Dan banyak juga orang akhirnya membuat hashtag juga supaya dia namanya ke-up seperti Siska E. Iya, makanya sebenarnya gue duduk di sini tuh ada hal yang salah gitu. Di mata orang-orang gue udah brengsek nih, harusnya sih jatuhnya di sini gue menjatuhkan martabat gue sendiri nih. Jadi sebenarnya kalau lu setuju nggak sih Siska E ditangkap? Ya gimana ya, kalau di depan kamera sih gue bilang setuju. Enggak, itu balik lagi sih. Balik lagi ke apa yang dia lakukan itu salah. Enggak, berarti kalau untuk konten lo bodo amat, yang penting udah ada di OnlyFans atau nggak platformnya itu? Iya, kontennya itu udah benar sih. Mungkin salahnya itu ya itu gue bilang kalau lu misalnya mau kayak nudis di publik, itu harusnya di luar negeri. Kan ada tuh beach pantai yang nudis gitu. Oh, tapi kan harus luar negeri. Iya. Why? Gitu kenapa harus di Indonesia? Dia aja nomadennya aja masih ketangkap, gimana di luar negeri ya? Nabung, kan dia punya akun OnlyFans. Oh, emang gede ya? Tadi berapa? $5 ya? Satu orang. Satu akun $5. Followers berapa? Followersnya berapa sih? Wah, nggak tahu saya pak. Saya cuma lihat review. Oke, karena gue jujur nggak ngerti OnlyFans, belum ngerti. Ntar mungkin gue akan mencoba buka-buka. Atau bukan main? Nggak main kan? Enggak, gue malah belum ngerti OnlyFans. Gue tau dari Rizky nih, diajarin sama dia. Iya, dia emang ngajarin gue juga kayak. Ini semua jokes kita dark banget ya. Menjatuhkan. Oke, di sini yang gue bingungin pertama, kenapa aparat penegak hukum itu baru menangkap Siska E atau bahkan baru peka dengan adanya prostitusi seperti ini. Iya, dan ini tuh informasinya juga masih mentah. Masih mentah gitu. Kenapa? Gantung. Kenapa baru ditangkap sekarang? Ya. Itu masih mentah banget kayak gitu. Padahal itu tuh banyak banget tuh, Iya, nggak hanya Siska E-nya 3. Mungkin Gitu. ada lagi namanya Niko, O-nya 3. Kita nggak ada yang tahu. Atau dia nggak bayar pajak OnlyFans? Emang ada pajaknya ya? Nggak tahu sih. Masa nggak YouTube doang nggak ada pajaknya? Aduh ya Allah.
Dan lucunya lagi penangkapannya ini setelah gue nonton videonya, halus banget penangkapannya. Beda banget sama Coki Pardede waktu ditangkep. Why? Kenapa? Sorry ya, kan ketika ditangkapnya si Coki aja ditanyanya hal sensitif tuh ya kan. Wanita kan dimuliakan. Ya kalau misalkan masalah wanita dimuliakan, lihat dulu case-nya. Ini pelaku loh. Pelaku yang sudah juga melecehkan dirinya sendiri dan melecehkan wanita lain. Sorry, bukannya gue pro dengan adanya dia ditangkap atau gimana, cuman emang dia real salah gitu loh. Udah ngelakuinnya di depan publik, terus juga nggak di wadah yang seharusnya, yang udah jelas. Tapi gue mau nanya sama lu juga. Apa tuh? Kalau dia ngelakuin yang kayak gue bilang kayak di luar negeri, itu masih oke apa enggak? Gini tak, kita kan negara Indonesia itu negara hukum juga. Ya semua negara punya hukum. Cuma kan kita mempunyai adat. Adat kita itu bukan ke barat sekali lagi. Ya, gue nggak mau nafik lah kalau misalkan pacaran sekarang aja udah sebebas atau kayak gimana gitu kan. Cuman maksud gue tetap ada adab, ada adat yang tetap harus dijaga. Ini bukan so pintar nih ya, cuman ya kita kan hidup. Jadi buat para cewek-cewek yang nonton nih, cek di HP pasangan kalian ada OnlyFans apa enggak? Nggak, ada Siskae-nya 3 ya. Kalau nggak ada, lemah. Soalnya lagi rame itu. Iya. Ya intinya sih buat gue ketika ada orang yang melakukan ini, ini karena posisinya mungkin pelaku adalah wanita. Coba kalau pelakunya laki-laki. Kayaknya beda. Beda, perlakuannya Gue beda. Gue yakin juga. Ada kasus yang kata dia misalkan ada cewek jalan atau ada cewek lah ngapain, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menunjukkan alat kelaminnya. Itu beda sih. Banyak itu langsung kena. Ribuan orang bilang, ini pelecehan, ini sama halnya loh sayangku, teman-temanku seluruhnya, cuma bedanya gendernya aja. Ini wanita menggunakan insting si Rizky ya. Jadi sebenarnya kalau kasihan dia dibawa-bawa mulu ya. Iya, padahal kita nggak bawa dia ya. Apa enak banget dibawa. Kok ambigu ya? Lanjut. Jadi kalau menurut gue ya, istilahnya ya selagi kita bisa nikmatin, why not? Kenapa nggak dilapor? Itu berarti kalau lo pro lah ya. Kalau gue kontra. Ini pemikirannya kalau misalkan otak-otak musuh lah. Sebenarnya gue nikmatin kontennya, kenapa gue harus laporin? Gitu. Kesannya gue kayak malah jadi so suci. Gue bukan so suci. Oke, gue klarifikasi dikit. Iya, di sini kita juga bukan so suci ya. Iya, kita di sini ngasih kacamata kita aja. Kacamata dengan. Nah, jadi posisinya itu kalau untuk gue secara orang normal lah ya. Ketika gue mendapatkan perilaku ada laki-laki yang menunjukkan kelaminnya depan gue, pasti gue akan teriak sih. Ya enggak? Mau lagi gitu? Enggak dong. Gue pukul. Gue tendang. Itu tendang. Oh ya salah. Gue akan teriak, gue akan apa gitu kan. Pokoknya gue akan melakukan hal yang dimana gue akan menyelamatkan diri gue. Ketika melihat predator seks di luar sana dengan enaknya dia menunjukkan kelaminnya untuk seksualitasnya dia. Oke, kalau misalkan si Sky buka baju depan lu teriak apa enggak gitu? Teriak sih. Teriak. Wow, bagus gitu ya. Nah, itulah mungkin perbedaan laki-laki dan wanita kali ya. Kan posisinya kalau di agama yang kita anut kan ada yang namanya mungkin aurat ya. Masalahnya tuh gini loh, kalau misalkan nanti tuh suka ada yang ngomong, kalau misalkan emang lu so bener, kenapa masih ngeliat kontennya? Sebenarnya bukan masalah konten nih. Gue tuh berpikir netral. Kenapa masih di sini? Kenapa masih di sini? Kenapa masih bahas? Kenapa masih ini? Banyak. Gue akan menerima kritikan itu gitu loh. Karena sekali lagi gue bukan makhluk sempurna yang cuma ngeliatnya doa atau apa. No, gue tetap nonton yang buat gue juga menarik pastinya. Bukan bagus atau gimana, menarik loh. Menarik kan belum tentu bagus. Yep. Menarik ketika gue bisa ngeliat satu bacaan yang dimana, oh ini menarik nih. Walaupun isinya mungkin sampah atau apa, kita nggak ada yang tahu. Istilahnya menarik buat dibahas. Yes. Kalau misalkan sekali lagi ya, gue tetap menentang dengan adanya orang yang menunjukkan kelamin ataupun hal sensitif di publik. Kalau gue sekali lagi gue tekanin, mau itu cewek mau itu cowok gitu loh. Ya lu kalau menunjukin sesuatu barang tentang istilahnya ya badan lu ya selalu di pintu merah aja sih. Red Doors maksudnya, Red Doors kalau mau ngasih kupon atau diskon buat kita boleh banget. Dienta terutama menunggu. Ya, sangat menunggu gua kalau Red Doors. Emang udah ada pasangan ya? Yang penting nggak pakai biusan. Iya, yang penting baunya yang bener.
Ya sih, ya intinya untuk pelaku-pelaku di luar sana, nggak cuma Siska aja, pelaku-pelaku yang menunjukkan kelamin dan lain-lain tuh ditangkap sih. Iya, kayak Setidaknya dapat penyuluhan lah ya. inilah kayak istilahnya merendahkan martabat wanita. Ya ini salah satu yang merendahkan martabat wanita sih buat gue. Nggak munafik. Apalagi lu seorang wanita, lu beneran merendahkan diri lu sebagai wanita. Kayak gitu. Beda halnya ketika lo mungkin lagi di pantai atau lagi santai, it's okay deh lu mau pakai Iya, baju jadi yang istilahnya terbuka. pada tempatnya. Ya, Pada tempatnya. karena ini Indonesia sekali lagi. Iya, kayak gitu. Yang dimana negara kita negara hukum dan mempunyai adat istiadat yang baik, dan kita menganut itu bukan ke arah barat tapi ke arah timur. Oke, next. Nah, ini dia nih. Nah, lihat. Ada hukumnya. Kan yang tadi gue bilang kan, guys. Indonesia itu negara hukum. Kita semua diatur di dalam kaidah hukum dan yang lain ya. Ini udah jelas kan, pornografi. Undang-undang ITE. Gue bersyukur dengan adanya undang-undang ITE sih sekarang. Sama. Why? Terlindungi aja gue. Yes. Kayak gitu. Istilahnya gue mau berkoar-koar apa, kayak gitu, ada orang-orang yang jelek-jelekin nama gue, itu bisa juga. Nama baik lewat digital. Gitu. Setuju gue. Di sini adalah bagi pelaku kami akan kenakan undang-undang pornografi dengan ancaman pidana 12 tahun penjara atau denda maksimal sebesar 6 miliar rupiah. Selain itu juga dijerat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal EP 1 miliar rupiah. Berlapis ya. Jadi kalian Ya, buat para berlapis. fansnya Siska harap bersabar, nggak ada konten dulu selama berapa tahun tuh. Jadi Apalagi baru bayar gitu. pada bayar, gue tahu kalian pada bayar, jadi sabar-sabar aja gitu. Ya, yang ngombar aja. Yang Pindahin, nggak bisa pindahin pindahin. aja, cari yang gratisan. Apa lagi nih Kan anak? ada link gratisan. Oh, yang ada link. Yang mana tadi lo minta? Udah pada pinter semua dah. Di sini tuh apa ya? Undang-undang pornografi dengan ancaman pidana 12 tahun penjara lumayan lama loh. Lumayan Tapi garis bawahi di sini dengan ancaman pidana. Jadi kata ancaman itu ini bukannya gue sok ngerti atau gimana, tapi kita belajar bareng-bareng ya. Yep. Berarti sekali untuk undang-undang pornografi ini dia bisa paling lama itu 12 tahun dengan denda maksimal 6 miliar, bisa juga di bawah 12 tahun dan di bawah 6 miliar dendanya. Lalu kalau untuk undang-undang ITE di sini penjara paling lama 6 tahun. Paling lama nih tak. Belum dia kumulatif sama pasal yang di atas. Ini berlapis sebenarnya. Ya kan? Maksud gue tuh Denda maksimal 1 segini miliar. dikit kali buat dia. Karena emang gede ya Iya kan, OnlyFans. dia tuh YouTube kalah tuh. banyak, YouTube kalah cuk. Dia bisa berbulan loh ditariknya OnlyFans tuh per Oh bulan. iya, kalau tahu sih Kak. Enggak, lo jujur deh, lo punya akunnya. Sebenarnya dia jual tolong diri. bantu gue, Ge. Sebenarnya jual diri lo ya, ngerti nggak? Ya intinya sih, tapi jujur kalau untuk dari kacamata gue nih ya, pelaku sebenarnya pro kontra sih sebenarnya ya. Kalau dibilang dia rugi, sebenarnya nggak rugi-rugi banget karena badan dia. Iya, Gue betul, setuju betul, dengan betul. itu. Tapi yang dia rugikan adalah orang lain yang ngelihat yang seharusnya tidak pada tempat itu. Iya. Sekali lagi kayak gitu, dan hukumannya tuh lama banget loh ini. Lama banget. 12 tahun, 6 tahun yang one day kita nggak ada yang tahu sih putusan hakim atau putusannya gimana kasusnya. Cuman kalau dibalik lagi ke episode 1 yang kita kemarin bahas tuh kayaknya jauh banget gak sih Bre? Yang sono aja yang udah ngilangin nyawanya 5 tahun doang. Aduh, Ini gimana? bisa ini? sampai 12, 18 tahun. Jadi buat kalian yang pengen nyelamatin Siska, jadi langganan OnlyFans. Iya loh. Tapi kayaknya dibukuin deh akunnya. Kalau gue nggak salah baca ya. Nggak tahu sih itu, nggak tahu. Katanya udah pada hilang gitu loh akun-akunnya. Twitternya kayaknya deh. Kayaknya udah disita sama negara kali ya. Gue nggak ngerti kemana. Daripada gue salah ngomong. Ya di sini gue melihat ketimpangan atau kesenjangan hukumnya sih. Dari yang kemarin ya. Yang kita kemarin yang bahas. sampai menghilangkan nyawa, aborsi, tiba-tiba ini yang cuman eksploitasi dirinya aja dapat hukuman selama ini gitu loh. Jadi gue alhamdulillah sih sekarang tuh dia ketangkep jadi nggak nomaden. Nggak ada maling. Orang mau nyari tinggal jenguk ya sekarang. Bawain Menetap. makanan. Ketika lu masuk ke penjaranya selnya. Kalau wanita tuh pondok bambu deh kalau nggak Bukan. salah. Enggak dong, dia tuh malah akan ditaruh di penjara wanita. Kalau Iya. wanita, jadi nggak mungkin disatukan sama laki-laki. Jadi nggak mungkin kalau dia diapa-apain ya. Tapi Nah, nggak tahu. Siska, jangan sampai kamu bikin konten di penjara. Itu. Gua nggak Bingung ngerti mau lagi komennya sih. gimana nih, emang kurang ajar nih. Gue bingung. Ya gimana caranya masukin HP? Penjara kan nggak boleh ada HP. Kata siapa? Selip, selip, selip.
Kalau nggak salah. Aduh, kata Saya kan nggak ngomongin masalah pencora ya, say. Kata siapa? Bukan di konteks gue. Gimana ya di penjara ada aset. Oh iya, yang aborsi kemarin aja ada AC loh di kamarnya. Masa HP Sama korupsi aja, sama koruptor aja, bagus banget ya. kayak hotel. Sampai ada pengacara kondang juga ya. Ya, dia bawa laptop loh di dalam penjara. HP mah cikiau lah. Kok lu tahu sih? Kan gue melihat dari yang sudah ketangkap gitu. Oh gitu ya. Gue pinter kan. Enggak sih, soalnya gue nggak mau komentar itu, walaupun gue tahu semua. Play safe. Play safe. Bukan play safe, kan awak dibilang hukum ya, penting. Kan deg-degan. Next. Dijerat dengan undang ITE dan pornografi, Siskaya bakal dijerat dengan 2 undang-undang. Oke, yang tadi. Wow, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Oke. Nah, ini dia. 250 juta hingga 6 miliar. Beneran kata gue. Dia tuh belum tentu dapat 6 miliar totality. Bisa jadi dia cuma bayar berapa miliar atau 1 miliar maybe untuk semuanya. Coba next. Oke, kita bahas. Tadi lo nanya sama gue kan, penyakit atau apa? Tapi bentar deh, gue mau potong dulu. Itu berarti dia keluar udah layu dong. Semangatnya udah padam. Apanya? Semangatnya. Karena udah 10 tahun ya? Iya, udah layu. Semangatnya, please. Gue sebenarnya gini ya, Tak. Oke, gue belak-belakan nih ya. Gue belak-belakan lah ya. Ketika orang itu belum diputuskan bersalah dalam persidangan, dia itu ada namanya masa di tahanan itu. Masa percobaan nggak sih? Apanya yang percobaan? Hanya mengarang bebas biar gue kelihatan pinter aja. Yes. Ini juga gue nggak tahu ya, gue salah. Kalau gue salah mohon maaf. Di sini tuh ketika orang bersalah, dia akan pertama kan di BAP. Ketika berkasnya sudah siap semuanya, dia tuh nggak masuk penjara yang langsung penjara khusus wanita itu, tak. Dia masih di penjara yang kayak untuk dicoba dulu dong, tadi bener kata gue enak apa enggak. Itunya kasus penjaranya. Penjara enak apa enggak kayak gitu. Aku bilang kesalahan. Mana tolong. Ya gue juga ngeri masalahnya bawa kayak gini. Aduh. Saya main aman, ini namanya Genta. Iya kan, ya maksud gua tuh sampai grogi nih gue ngomongnya. Karena kan kita nggak tahu ya. Ketika masuk ke sel itu, tak, dia kan masih di sel itu tingkatnya apa dulu? Tingkat sampai nunggu berkasnya dia itu P21. Masih banyak tahap-tahapan hukumnya sebenarnya. 18, P21 dan lain-lain. Selama dia menunggu berkas dia valid dan lain-lain itu dia harus menunggu di sel sementara lah, gue bisa bilang. Iya kan. Baru nanti ketika udah putusan atau proses sidangnya sudah mau berlanjut ke P21, dia baru dipindahkan nih setelah dari sel titipan itu, dia masuk ke sel tetapnya dia nih. Yang dimana kalau wanita itu pasti dipisah, guys. Cewek-cewek, cowok-cowok. Kalau waktu Lu Cinta Luna kan karena dia sudah berubah. Gimana? Dia sudah berubah kelamin dan sudah disahkan atas nama hukum, makanya dia dimasukin ke sel wanita. Karena tidak mungkin melakukan hal-hal aneh. Kayaknya iya sih, kayaknya kalau misalkan dimasukin ke jeblosin yang cowok, bahaya juga sebenarnya. Siapa sih kayaknya? Iya, siapa lagi? Atau dia malah Siskaya apa Lu Cinta Luna? Dua-duanya sama-sama kan. Sama-sama kesenengan. Ya itu tujuannya di publik buat apa? Dilihat orang. Iya sih. Oke, balik lagi ke penyakitnya ya. Kurang ajar Genta. Gue bingung. Biar gue nggak dibalikin. Oke. Tadi lo nanya sama gue itu penyakit atau apa? Fetis. Gue akan menjawab dengan gamblang karena sudah ada, yaitu penyakit. Kondisi, oke. Eksibisionis, yaitu gangguan eksibisionis merupakan sebuah kondisi adanya fantasi, dorongan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa ada persetujuan yang bersangkutan. Wow. Berarti itu tanpa dia harus izin, dia udah langsung nunjukin tuh dia senang loh. Istilahnya birahinya naik ketika terchallenge, dia ada fantasi, terus juga ada dorongannya untuk memperlihatkan. Ketika mungkin gini ya, ketika orang itu melakukan itu mungkin ada yang rasanya kayak yes, gue berhasil. Iya sih, gue salah lagi kan monyet. Gue salah mulu. Terlalu ekspresif ya gue ya. Tapi kebanyakan orang kayak gitu kan. Gak ada masalahnya, gue ngebahas ini pikiran gue kemana-mana dar. Ambil sapu dong gue. Elah. Gue memikirkan gak kemana-mana, gue mikir malah mau marah sebenarnya. Karena kebanyakan orang
Yang ini sama aja penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual Dan ini. untungnya gue ngebahasnya sama lu sih, jadi gue ada remnya lah. Emang Beda cerita kalau gue ngebahas sama si Rizky. Kayaknya bakal lebih kayak buka banget gitu, bahasa biologis. gue tahu nih ranahnya kemana, gue tahu. Oke. Di sini sih maksud gue kayak ada rasa orang itu tuh ketika dia itu mau melakukan hal ini tuh karena ada kebanggaan biasanya tak. Kebanggaannya entah dia mempunyai badan yang mungkin bagus atau dia merasa terpuaskan. Coba next deh. Ada lagi nih bahannya, coba next. Nah ini dia nih, para penderita eksibisionis mendapatkan kenikmatan seksual setelah melakukan itu. Keadaan ini adalah gangguan parafilik yang ada kaitannya dengan pola gairah seksual atipikal yang diperparah dengan adanya gangguan secara klinis. Penyebab eksibisionis adalah nih, gangguan kepribadian, penyalahgunaan alkohol, dan minat pada pedofilia. Faktor lain yang menjadi penyebab eksibisionis adalah trauma akibat pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Nah, timbul pertanyaan buat gue sih, buat para cowok sih jatuhnya, buat lu Ki terutama. Ketika lu kencing di hutan itu jatuhnya nunjukin alat kelamin. Oke. Yang lihat It's okay, it's okay. Miss K. Miss K itu apa? Kunti. Aduh. Dia aja udah bukan. Tapi bener kan di situ. Lalu udah jadi kayak bapak-bapak ada jadi tak? Apa? Jokes bapak-bapak. Iya. Emang ada penegak hukum persatuan setan? Yang ada manusia Enggak, kelakuannya ke masalah ini kan setan. dibahas menunjukkan Selamat. kelamin tanpa persetujuan. Iya. Nah, Iya, kalau iya. kencing sembarangan, Heeh. itu nunjukin kelamin dong. Heeh. Kalau cowok kita Ke daun. ya kan, ke Heeh. daun. Nah, nunjukin kan? Nunjukin nggak? Nunjukin dong. Yang mau menghujat ini atas nama Genta sekali lagi. Iya. Goblok. Tapi barangkali mungkin ada yang nanya di komen, lu bisa komen lah. Gitu, ada yang setuju sama gue, itu jatuhnya penyakit. Ya oke, gue jawab lah ya. Kalau sebenarnya nggak usah dijawab sih. enggak, kalau misalkan lu mau kencing nih di hutan, ada daun, lu saya dulu, misi ya. Lagian pakai ditanya gitu loh. Ini heran gue. Tapi tadi di sini yang gue garis bawah ini tak faktornya ternyata banyak banget ya. Gue nggak tahu nih faktor apa yang dialami sama Siska E-nya 3. Iya. Apakah dia mendapat pelecehan seksual di masa kanak-kanaknya, atau bahkan dia juga sempat penyalahgunaan alkohol, atau gangguan pribadian dan pedofilia. Ini gue bingung sih. Kayak konteksnya tuh beragam, tapi menyeramkan. Waktu itu kalau nggak salah tuh dia pernah diundang ke podcastnya siapa gitu, gue lupa. Itu tuh karena, kalau nggak salah ya, ini kalau masih nggak salah gue, soalnya gue cuma lihat sekelibet doang. Jadi karena mantannya, karena cowok kayak gitu. Jadi sehingga dia Oh iya Ki. Gue mantan. Oh salah ya. Dia saya resign. bisa dari mantannya. Enggak. Resign Iya. berangkat OnlyFans. Iyalah kan udah ditangkap. Oh jadi jadi itu dia sempat ada trauma ya, Iya, trauma kayaknya itu gara-gara psikis dari mantannya Yang ya. gue tahu ya gitu. Mantannya sih kayak dimanapun lo berada ya, ribet hidup lo, mandi. Tapi gue berterima kasih sama lu. Kita jadi bisa nikmat. Nggak munafik. Kan, mana munafik. Ya, lu Terus tahu lah ya. penyalahgunaan alkohol, ya banyak juga kok sebenarnya alkoholik yang nggak menyimpang. Iya, iya. Jadi kembali lagi sih sama kepribadian ya. Selama lo menggunakan alkohol dengan bijak, dengan cukup umur dan pola pikir lo dewasa, mempunyai akal sehat, ya lo harusnya bisa sih memahami ini. Dan apa ya, minat pada pedofilia ini sih gue takut sebenarnya. Ini sebenarnya yang kedua nih, kayak penyalahgunaan Oke, alkohol. gitu. Harusnya mungkin alkohol kan buat diolesin kulka, sama dia ditenggak. Oh iya, alkohol 90% ya Wak. Makasih. Gak salah ya? Gak salah. Iya sih, nggak Kecuali dicantumin juga. Minuman keras. Iya. Gak salah, alkohol. Alkohol. Setuju juga, kayak lo juga harus masuk hukum deh. Ambil lagi ke sana sarjana hukum. Next ketiganya itu adalah minat pada pedofilia. Ini sebenarnya gue bingung. Iya. Dia minat sama pelaku pedofil atau sama anak-anak? Dong. Enggak sih. Enggak dong. Ya gue nggak ngerti, kalau ada yang tahu bisa langsung komen sih ya, biar gue juga. Mungkin ada yang Paham. Bagian kesehatan tuh dokter bisa. Iya, karena jelasin. tertarik sih gue di sini membahasnya. Kenapa? Soalnya di sini rada rancu atau ambigu minat pada pedofilia.
berarti dia tuh minat sama pedofil atau minat ke anak-anaknya. Itu yang gue bingungin. Semoga kalau ada yang bisa tahu bisa langsung komen aja di bawah. Terus habis itu pelecehan seksual di masa kanak-kanak, itulah seks edukasi penting dari kecil. Jangan malah nyalahgunain. Aduh. Mungkin banyak yang mikir tuh kayak sex education tuh tabu. Kayak, ya, porno gitu. Enggak, ya lu jangan bahas tentang kayak semoga gitu. Orang tua nantinya punya anak nih di umuran-umuran kita ya Ta ya bisa mengedukasi anaknya dengan baik dan benar tentang seks. Karena istilahnya kayak lu ngasih tahu sebab akibat dari seks bebas itu tuh termasuk sex education loh. Yes, gue setuju. Banyak orang yang salah tentang sex education gitu. Bukan tentang keluar masuk gitu, bukan. Sebenarnya itu bukan, enggak. Kalau gua ya, ketika nanti kita mungkin jadi orang tua, gua akan mengedukasi anak gua yang ini loh negatifnya, ini loh positifnya. Bukan berarti gua malah akan menakutkan anak gua nantinya, malah bilang, "Kamu kalau dipegang zaman dulu ya, dicium aja sama cowok ntar hamil." Bener gak? Gue sering bilang gitu, sumpah kayak kamu jangan cium anak ya, gitu nanti hamil. Gue langsung takut anjir cium. Bahkan nyium tangan pun gue juga takut hamil tuh cewek gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kita mengalami lah ya didikan orang tua kita, maksudnya bukan berarti orang tua kita salah atau gimana, enggak. Mungkin maksud orang tua itu tuh baik untuk kita supaya enggak aneh-aneh ya kan. Ya itu tapi lebih bukan ke edukasi sih ya. Makanya itu lebih ke nakut-nakutin. Gue sempet mikir gini pas gue cium tangan ibu gue hamil nggak? Hamil. Adik gue takutnya tuh gara-gara gue gitu. Jadi sebenarnya ibu lu hamil sama siapa? Jangan bodoh lu. Sebenarnya nggak ada ya. Luar konteks. Aduh, tante mohon maaf. Dienta tante yang mancing. Halo ma, love you. Abis ya. Ini gue nggak dibukain pintu. Jadi tuh kalau buat gue akan ngejelasin sih negatif positifnya seks kayak gimana. Karena anak itu semakin dilarang, setahu gue semakin mencoba. Penasaran. Karena gue pun pelaku, lo juga pelaku. Semakin dilarang sama orang tua, kita akan semakin melawan, bener gak? Yang sekarang mungkin umur kita udah cukup, nantinya kita akan menikah dan mempunyai keluarga. Gue gak akan kayak gitu, insya Allah sih kita gak akan kayak gitu. Walaupun pasti deg-degan dong jadi orang tua. Gue ngerti kok posisi orang tua, apalagi yang punya anak perempuan. Karena basicnya gue anak perempuan satu-satunya di keluarga. Apalagi kan itu tuh emang seserem itu. Pasti deg-degannya tuh parah. Dari kayak kita mau pulangnya tuh tengah malam tuh pasti dicariin kita. Maksudnya nggak tengah malam juga gue pulang. Ketika udah malam tuh kayak udah jam berapa. Walaupun umur gue segini tetap gue ditanyain. Karena emang cintanya orang tua tuh nggak ada habisnya cuy. Makanya dia gimana caranya memprotek mungkin dengan cara yang salah di saat itu. Ya, jadi jangan nyalain orang tua lah. Yes, tetap love you. Jadi maksud gue one day kalian nih yang masih muda yang nantinya akan berkeluarga lebih pintar lagi mengeduket anak-anak kalian tentang seks. Jangan menganggap seks itu sebuah hal yang tabu buat gue sih. Ambil sisi positifnya. Karena ada sempat kasusnya itu salah satu pasangan, gue lihat dari Dr. Boyke. Gue ngefans banget sama Dr. Boyke by the way. Di situ dia bercerita kalau ada sebuah pasangan suami istri itu masih muda, belia. Dia itu tidak bisa melakukan hubungan seksualitas karena salah masukin lubang. Serius tak? Dia udah setahun apa 2 tahun ya. Ini kalau hidung yang dimasukin. No, puser. Oh. Sebenarnya gue bayangin anjing terus. Gue juga shock di situ. Karena sekali lagi edukasi orang tua balik lagi tak. Kebanyakan zaman dulu tuh pada bilangnya dompet gitu-gitu kan. Ya enggak? Anak-anak 90 tahu lah ini. Ya kan? Jadi kebanyakan akhirnya sama anak-anak ketika merit yang enggak tahu basic edukasi seks, masukin ke dompet. Salah masukinnya. Dompet. Ya I don't know. Mungkin dompetnya dia. Mungkin ini hanya salah satu case yang gue dengar dari Dr. Boyke secara secara online ya. Kita nggak tahu loh sebenarnya seks yang kegiatan yang lain tuh apa aja yang menyimpang dan yang lain. Nah, itulah dia penting banget tentang edukasi sih. Iya, istilahnya kayak gini loh. Bukan berarti dalam misalkan anak kalian yang nanti kalian punya anak, lu ngasih tahu umur anak lu pas TK atau SD itu tentang hal bercocok tanam tuh pas SD atau TK, bukan, tapi secara bertahap kayak gitu. Karena ketika anak-anak ada fasenya. Anak-anak aja dia nanya loh, "Mama, adik bayi munculnya dari mana?" Iya. Nah, ketika ada pertanyaan itu tuh nggak mungkin kan jelasin bercocok tanam. Iya, kayak
Iya, mama sama papa cocok tanam gitu kan. Iya, jadi kan kayak otomatis bertahap. yes. Edukasi sekali lagi, cari kalimat atau cari perkataan yang baik yang mudah dimengerti sama anak-anak di usianya masing-masing. Bukan kita sok pintar, tapi kita belajar dari pengalaman ya nggak sih tak? Karena kita nggak mau kebanyakan korban-korban seksualitas juga sebenarnya banyak anak-anak kita ya. Iya, karena dia nggak tahu apa-apa kan. Gitu. Ya, pelecehan Banyak seksual. banget. Contohnya kan pelecehan seksual itu untuk anak-anak itu rata-rata pasti ada yang dipegang. Hal-hal sepele kayak gini kadang orang tua suka lupa sih. Yang akhirnya mungkin malah muncul ini dia eksibisionis ini yang kita nggak tahu apakah ini ada di bibit anak kita atau gimana karena kesalahan orang tua edukasi, kita nggak ada yang tahu. Karena pelecehan seksual itu traumanya sadis cuy. Iya benar. Sadis cuy, asli. Sebenarnya gue juga relatif bukan hanya orang tua atau keluarga, lingkungannya juga berpengaruh. Iya juga. Yes, banyak juga lingkungan yang akhirnya membuat menyimpang seksual seseorang yang akhirnya bikin dia tuh belok atau kemana. Pinter-pinter. Jadi ketika orang tua kalian udah mengedukasi kalian dengan baik, ya balik lagi ke diri kalian. Lo bisa nggak ngejaga diri lo? Ya nggak sih tak? Kayak gitu, jaga diri masing-masing lah. Yes, lo tahu batasannya di diri lo. Lo harus kayak gimana? Lo harus tahu sih. Itu maksud gue. Coba next. Oke. Wow. Wow. Tumben kita pinter hari ini ya. Iya. Kayaknya otakku tuh langsung encer ya kalau bahas-bahas kayak gini ya. Siska nya 3. Mau gue kasih lagi nggak foto cewek tadi? Boleh sih, tapi nanti aja di belakang kamera ya. Tapi ya kalau untuk kali ini gue setuju dengan catatan muslim sekali. Body malam. Enggak, tapi jujur gue belum pernah lihat mukanya sih. Karena tadi? Iya, baru kali ini. Baru. Berarti dari awal lo ngeliat cuman. Iya, gue tuh cuman tahu tuh dari si Rizky doang tuh. Gue baru tahu. Gitu. Emang Rizky otaknya OnlyFans. Ki, emang lu the best lah. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau buat gue gini. Ya berarti episode oral kali ini semoga Siska bisa berubah. Iya. Sembuh lah, gue bisa bilang sembuh ya dari penyakitnya yang tadi atau sakitnya yang tadi. Istilahnya balik lagi kayak kontennya ya serahkan. Iya, jatuhnya. Untuk konten dan lain-lain gue tidak menjudging gitu. atau tidak menghakimi. Ya, Gitu. hak seseorang itu bebas mau ngapain aja, apalagi hak pribadi secara seksualitasnya itu bebas. Cuman maksud gue di wadahnya lah. Jangan sampai platform yang udah diadain malah dibikin yang lain, terus akhirnya lo sendiri ketangkep ya kan? Ketangkep kan jadinya yang salah siapa, yang nyesel siapa? ya kan, lo udah capek-capek kayak gitu ketangkep ya sia-sia dong. Semoga Siska bisa berubah dan buat fans-fansnya di luar sana jangan kecewa, ada 18 tahun, tunggu aja. Mungkin dalam 18 tahun ini kalian udah kaya. Waduh Ya cari yang lain lah. Kok gue jadi pro ya? Carilah OnlyFans yang lain, jangan mengharapkan Siska karena Siska lagi proses hukum. Semoga juga proses hukum Siska-nya lancar gitu. Dan benar-benar emang kebal ya. Apanya nih? Tekadnya buat kuat gitu. Oke, menghadapi proses hukum. Ya, semoga hukumnya juga diputuskan dengan adil seadil-adilnya. Dan janganlah tolong diulang anjir, masa di bandara sih kan. Yang lain di kamar mandi, kamar mandi umum lu salah ya. Waduh, jangan dong. Kalau ada gue nggak apa-apa dah. Ya. Oke. Episode oral kali ini seru, kita ngebahasnya ya emang yang kekinian banget sih. Parah. Ya. Jangan diambil hati bercandaan kita berdua. Ya. Kalau ada yang salah kata kita mohon maaf. Ambil yang positifnya aja, buang yang negatif. Yap. Jadi negatifnya itu candaan di tongkrongan kalian aja. Yoi. Gitu. Tongkrongan ya. Iya, tongkrongan. OnlyFans tongkrongan ya. Jadi candaan di tongkrongan kalian aja. Ya semoga nggak ada yang tersinggung di episode kita kali ini lagi. Oh dan yang terakhir mungkin kalau misalkan ada kasus-kasus yang menurut kalian pantas buat dibahas, gitu kalian bisa komen di bawah atau nanti kan kita punya IG itu masih on proses. Tapi IG-nya langsung udah ada di sini kok. Iya. Langsung aja follow langsung Instagramnya Oral atau Instagram kita berdua pribadi masing-masing, boleh juga. Buat kalian jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalain apa? Lonceng. Ring atau lonceng ya. Kita masih belum kompak ya. Iya. Emang kita gimana sini belum dapat sih. Nggak, lu siapa? Lu siapa? Mandi. Ya ada. Habis ini sih. Masalah lu bangun pagi-pagi juga dia nih. Oke. Pokoknya sampai ketemu di oral selanjutnya. Gua Daranti Moka. Gua Genta Roza. Bye.